Hai pemirsa sekalian, saya terkesan sekali dengan film action Korea Selatan yang saya tonton belum lama ini, Smugglers. Ini untuk pertama kalinya saya mereview film dari negeri ginseng ini. Sebetulnya cukup banyak film layar lebar Korea Selatan yang bagus, selain drakonnya yang lebih populer, terutama di kalangan kaum Hawa khususnya. Film Korsel temanya juga cukup beragam, dari action, drama, komedi, thriller, dan horor. Memang tidak semua film itu bagus menurut saya, tapi satu yang pasti hampir semua digarap dengan serius. Jadi secara kualitas rata-rata patut diacungi jempol dari segi detail dan settingnya. Tidak terkecuali Smugglers yang menurut saya di atas rata-rata kualitasnya. Bahkan tidak kalah dengan film-film Hollywood. Nah, marilah kita ikuti alur ceritanya dulu. Sebelumnya saya berikan spoiler alert bagi yang belum menonton Smugglers. Jadi bagi para pemirsa yang tidak mau diberi bocoran ceritanya, silahkan tonton dulu filmnya dan balik lagi ke channel ini setelahnya, oke? Cerita dibuka dengan 6 penyelam wanita yang disebut Hanyo yang sedang mencari kerang abalon untuk dijual sebagai sumber mata pencaharian mereka dengan setting tahun 70-an di area Pulau Kuncon, desa nelayan kecil. Ketua Hanyo adalah Jin Suk. Kapal yang membawa mereka ke laut, Fierce Dragon, adalah milik ayah Jin Suk. Adik Jin Suk, Jin Guk, dan Jang Dori membantu ayah Jin Suk sebagai kru kapal. Mereka menyelam tanpa menggunakan alat bantu oksigen, sehingga kemampuan menahan nafas mereka di atas rata-rata. Namun kerang-kerang hasil tangkapan mereka kebanyakan mati. Penyebab utamanya diduga karena dekat Pulau Kuncon didirikan satu pabrik kimia yang limbahnya menyebabkan banyak ikan dan kerang di sekitar situ mati. Otomatis ini mengancam hilangnya mata pencaharian mereka. Makelar yang biasa memberi mereka orderan menawari ayah Jin Suk untuk mencari job lain, yaitu mengambil barang selundupan yang dijatuhkan di laut. Mereka tinggal mengambilnya dan menyerahkannya ke penadah. Ayah Jin Suk menolak tawaran ini karena penuh risiko dan berbahaya. Bila sampai ketahuan dinas bea cukai, mereka bisa dipenjara. Jin Suk dibujuk sahabat sesama Hanyo-nya, Jo Chunja, untuk mengambil tawaran ini karena mereka tidak punya pilihan lain. Bayarannya juga besar. Karena bujukan ini dan himpitan ekonomi, akhirnya Jin Suk membujuk ayahnya untuk menerima job ini. Sang ayah akhirnya menyerah dan mengiyakan. Awalnya mereka aman-aman saja dalam menjalankan job ini. Upah mereka lumayan dan penghidupan mereka lebih baik dari sebelumnya. Sang maklar lalu menawarkan job dengan bayaran yang lebih tinggi. Ayah Jin Suk menolaknya karena dia tidak mau terus-terusan berbisnis di jalur ilegal ini yang nantinya akan membahayakan dirinya sendiri dan krunya. Sekali lagi Jin Suk membujuk ayahnya dengan mengatakan bahwa ini akan menjadi job penyelundupan terakhir mereka. Sekali lagi sang ayah akhirnya menuruti permintaan putri sulungnya. Saat mereka sedang mengambil peti-peti dari dalam laut, tiba-tiba Kesatuan Dinas Bea Cukai di bawah pimpinan Lee Jang Chun menggerebek mereka. Pekerjaan mereka jadi kocar-kacir. Peti-peti yang sudah mereka angkat ke atas Fierce Dragon mereka jatuhkan lagi ke laut untuk menghilangkan bukti yang nanti akan memberatkan mereka. Salah satu peti terjatuh dan pecah, sehingga terkuaklah barang selundupan yang mereka bawa, yaitu emas batangan. Dalam kekacauan ini terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Jin Guk dan ayahnya tewas. Jin Suk yang histeris tidak berdaya dan hanya bisa pasrah, sehingga dirinya dan krunya tertangkap basah oleh aparat bea cukai. Di tengah kekacauan itu, Chunja berhasil meloloskan diri. Jin Suk akhirnya menghabiskan waktunya di penjara. Semua rekan Hanyo curiga bahwa ada yang membocorkan operasi pengambilan barang selundupan itu pada dinas bea cukai. Dan kecurigaan itu jatuh pada Chunja yang menghilang tanpa ada kabar beritanya sama sekali setelah itu. Alasannya karena Chunja tidak ikut tertangkap. Chunja di sisi lain kabur ke Seoul dan terjun ke dunia penyelundupan di sana. Satu ketika dia terlibat masalah karena melakukan penyelundupannya di area penyelundup lain, Kwon, seorang veteran perang Vietnam yang ditakuti karena kekejamannya. Bagi yang tertangkap olehnya, nasib naas sudah menunggu karena bisa dipastikan orang yang tertangkap itu akan cacat atau mati. Chunja tahu bahwa Kwon punya masalah dengan tidak lancarnya bisnis penyelundupannya di Busan. Untuk menyelamatkan diri dari keganasan Kwon, Chunja menawarkan Kuncon sebagai tempat tadahan barang selundupan karena area itu menguntungkan dan aman untuk keperluan penyelundupan. Dari situ barang-barang selundupan bisa didistribusikan kemanapun. Chunja bisa mengatur dan mengkoordinir operasi penyelundupannya untuk kepentingan Kwon. Kwon tertarik dengan tawaran kerjasama Chunja dan setuju untuk pergi ke Pulau Kuncon bersamanya. Kwon juga mengajak rekan sesama veteran perang Vietnamnya yang bermata satu dan pendiam, Eggu, ke Pulau Kuncon.
Sesampainya di Kuncon, Chunja bertandang ke rumah makan milik Go Ok-bun yang dulunya seorang pelayan di rumah makan itu. Berkat kerja keras dan kecerdikannya serta keahliannya mengambil hati laki-laki, dia berhasil mengambil alih rumah makan itu. Chunja mengumpulkan informasi terkini soal Kuncon. Salah seorang petugas bea cukai, Subok, yang kebetulan hendak makan di situ dan juga naksir berat pada Ok-bun mengenalinya. Dia menyampaikan hal ini pada atasannya Lee Jang-chun yang kemudian curiga bahwa Chunja terlibat dalam aktivitas ilegal yang kemudian membuntutinya kemana-mana secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, Jang Dori yang tadinya kru kapal Fierce Dragon yang ceroboh, sekarang telah menjadi bos maklar barang selundupan yang perlente. Sekeluar dari penjara, Jin Suk dan 4 orang rekannya kembali terjun ke bisnis pengambilan barang selundupan dan bekerja untuk Jang. Anak buah Jang sering semena-mena pada mereka berlima. Setelah ayah dan adiknya meninggal, Jang mengambil alih Fierce Dragon juga. Dalam satu job, salah seorang rekan Henyu Jin Suk cedera, tapi para anak buah Jang tidak peduli. Mereka maunya pekerjaan cepat selesai, dan Henyu yang cedera itu mereka anggap memperlambat saja. Jin Suk gusar mengetahui hal ini dan langsung mendatangi Jang untuk melabraknya dan bilang tidak mau bekerja lagi dengannya. Salah seorang rekan Henyu harus beralih peran sebagai tulang punggung keluarga karena suaminya kehilangan salah satu lengannya. Dia sampai harus memunguti sisa-sisa dari penjualan ikan dan cumi untuk bisa makan. Dalam salah satu job, Henyu ini juga mengalami kecelakaan saat seekor hiu menerkamnya. Akibatnya, salah satu kakinya harus diamputasi. Biaya pengobatan cukup besar dan juga kehidupan keluarganya yang sudah mempunyai anak jadi terancam secara finansial. Chunja yang hendak melaksanakan operasi selundupan yang besar bersama Kwon membutuhkan Jang karena koneksi yang dimilikinya serta jalur distribusi yang dikuasainya. Dia juga membutuhkan rekan sesama Henyu-nya untuk keperluan ini. Rekan-rekan lama Henyu-nya hanya mau menuruti perintah Jin Suk yang mereka anggap sebagai pengayom dan pemimpin mereka. Dia pun mengatur pertemuan dengan Jin Suk di rumah makan Ok-bun. Awalnya pertemuan ini berjalan alot. Kecurigaan Jin Suk bahwa Chunja yang sudah dia anggap sebagai saudara kandungnya sendiri telah mengkhianatinya dan menyebabkan ayah dan adiknya mati masih kuat. Chunja sendiri tidak mengiyakan atau mengakui bahwa dirinya lah pengkhianat yang dimaksud. Dia hanya menekankan bahwa rekan Henyo mereka sangat memerlukan bantuan finansial dan ini merupakan peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Walaupun sebetulnya Jin Suk masih menyimpan rasa kesal, tapi dia akhirnya mengesampingkannya dan mengumpulkan rekan-rekan Henyo-nya untuk ambil bagian dalam operasi ini. Awalnya operasi berjalan dengan lancar. Namun diam-diam Jang menyimpan kekesalan karena dia merasa Kwon terlalu bossy. Sebagai seorang bos juga, dia tidak senang diperlakukan seperti bawahan oleh Kwon. Nafsu serakahnya juga mulai muncul setelah mengetahui keuntungan yang besar sekali dari bisnis Kwon. Dia mulai menyusun rencana untuk mengambil alih bisnis Kwon dengan membunuhnya. Dia memanggil para jawara dari area-area tetangga untuk bekerja sama dengannya. Sementara itu, Kepala Dinas Bea Cukai Lee Jang-chun memaksa Ok-bun untuk membocorkan rencana penyelundupan besar Chunja. Bersama Subok, Lee mendatangi rumah makan Ok-bun dan mengintimidasinya dengan dalih sidak barang-barang selundupan di rumah makannya, sehingga Ok-bun akhirnya memberikan bocoran kapan dan di mana operasi pengambilan barang selundupan rencana akan dilaksanakan. Saat Lee mengerahkan pasukan bea cukainya untuk melakukan penggerebekan di lokasi pengambilan barang selundupan, ternyata bukan Chunja dan rekan-rekannya yang berada di situ, tapi kapal lain yang hendak menangkap ikan. Tidak ada barang selundupan saat kapal itu digeledah. Sementara itu, Jang bersama para begundalnya menyatroni hotel tempat Kwon dan rekannya Ekku menginap. Kebetulan Chunja juga ada di situ. Pengepungan yang berlanjut baku hantam seru yang berdarah-darah pun terjadi. Walaupun Kwon dan Ekku bukan orang sembarangan dan punya kemampuan bela diri di atas rata-rata, mereka tetap kalah jumlah dan harus jadi pihak yang kalah. Ekku tewas terbunuh. Kwon dibalik sikap ganasnya, ternyata justru berusaha melindungi Chunja supaya tidak ikut terbunuh dengan menyembunyikannya di satu ruangan. Kwon tertusuk senjata musuh dan jatuh terkapar tak berdaya. Chunja akhirnya tertangkap juga dan dibawa ke markas Jang. Korban di pihak Jang juga banyak dan mereka tak sempat menghilangkan jejak di hotel. Jang juga menawan Jin Suk dan Henyo lainnya untuk memaksa mereka melaksanakan operasi pengambilan barang selundupan berikutnya. Di saat inilah Kepala Bea Cukai Lee dan pasukan polisi menggerebek Jang di markasnya karena pembunuhan Kwon. Karena kalah jumlah dan para begundalnya banyak yang terluka akibat pertikaian dengan Kwon dan Ekku, Jang terpaksa menyerah.
Lee lalu bilang ke kepala polisi yang memimpin operasi penggerebekan bahwa dia perlu menginterogasi Zhang dan komplotannya dulu sebelum menyerahkannya kepadanya. Dia menyogok sang kepala polisi supaya meloloskan permintaannya. Sang kepala polisi pun mengiyakan dan pergi dari situ bersama pasukannya. Tinggallah Lee bersama bawahannya Subok di markas Zhang. Lee memaksa Zhang untuk membawanya dan Subok melaksanakan operasi pengambilan barang selundupan. Zhang bersama para Hanyo akhirnya berangkat dengan kapal Fierce Dragon menuju lokasi. Saat para Hanyo menyelam untuk mengambil barang selundupan, Zhang menyuruh anak buahnya membunuhi mereka setelah barang berhasil diambil. Namun Lee dan Subok yang berniat merampas barang selundupan juga sudah bersiap melaksanakan niat jahatnya di atas Fierce Dragon. Bagaimana nasib Jin Suk, Chunja, dan ketiga rekan Hanyo-nya? Akankah Zhang berhasil melaksanakan niat liciknya? Akankah dia berakhir di tangan Lee dan Subok? Siapakah pengkhianat Jin Suk yang mengakibatkan para Hanyo di penjara dulu? Silakan para pemirsa saksikan filmnya untuk mengetahui jawabannya. Oke? Nah, pemirsa sekalian, Smugglers tidak mengecewakan saya. Saya puas menonton film ini, dan ternyata film ini juga di luar ekspektasi saya. Plot twist yang dihadirkan bagus dan tidak terkesan dipaksakan. Alasan para Hanyo akhirnya harus terjun ke bidang penyelundupan juga kuat dan tidak terkesan mengada-ada. Sebab akibat dalam film ini dipaparkan dengan jelas dan logis. Setting tahun 70-annya juga tanpa celah. Dari peralatan sederhana dan pakaian yang dikenakan para Hanyo, model bajunya, model rambutnya, pernak-pernik barang selundupan, serta banyak detail lainnya yang dihadirkan dengan sempurna di sini. Akting para pemainnya juga cukup oke. Evolusi Zhang Dori dari kru kapal yang lugu yang ceroboh menjadi bos penyelundup yang parlente juga digambarkan dengan apik. Juga Chunja dari kehidupannya sebagai Hanyo di desa nelayan sampai menjelma menjadi penyelundup di kota begitu meyakinkan. Akting Kim Hae-soo sebagai Chunja dan Park Jung-min sebagai Zhang Dori cukup apik. Tidak lupa Yeom Jung-ah sebagai Jin Suk dan Zo In-sung sebagai Kwon juga menonjol. Walaupun Zo In-sung baru muncul di hampir pertengahan film. Penampilannya sebagai bos penyelundup kelas kakap meyakinkan dan karismatik. Yeom Jung-ah mampu membawakan sisi manusiawi dari karakternya dengan oke dan juga karismatik. Demikian pula dengan sisi tangguh dan rapuhnya. Menurut saya, semua aktor utama dan pendukungnya tampil bagus semua dan natural. Sektor cerita juga digarap dengan bagus, sehingga membuat saya sebagai penonton tetap terpaku dan penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya di layar, karena alurnya yang sulit ditebak. Adu strategi akal-akalan antara Chunja, Kwon, Zhang dan Lee tidak terkesan ngasal dan terlihat smart. Ryu Seung-wan sebagai sutradaranya mampu mengeksekusi setiap scene dengan ciamik dan menarik. Belum lagi sinematografinya yang indah, baik untuk adegan di darat dan laut. Isu sosial yang diangkat di film ini juga terasa membumi dan saya sebagai orang Indonesia bisa relate dengan kondisi yang dihadirkan karena banyak terjadi pula di Indonesia seperti penyuapan, aparat korup, premanisme, serta kesulitan finansial. Itulah kelebihan Smugglers yang agak sulit didapatkan di film-film lain, baik di film Hollywood sekalipun. Dari sedikit riset yang saya baca, profesi Hanyo di era 70-an mulai terancam akibat keberadaan pabrik yang mencemari lautan. Film ini menghadirkan situasi itu dengan cukup baik dan dengan gaya lugas dan tidak bertele-tele. Unsur komedi yang dihadirkan lewat karakter Ok Bun yang diperankan oleh Go Min Si juga oke dan mengalir dengan lancar. Begitu juga dengan bagian actionnya yang walaupun tidak begitu dominan, tapi cukup efektif dan berkesan. Karakter utamanya, Jin Suk dan Chunja juga ditampilkan manusiawi dan tidak sempurna, sehingga terasa membumi dan natural. Durasi film ini yang cukup panjang, 2 jam 9 menit, tidak terasa lama dan cukup padat, walaupun mungkin bagi beberapa orang akan sedikit membingungkan, karena scene-scene dalam film ini tidak banyak berbasa-basi. Porsi drama, action, dan suspense-nya cukup berimbang dan jauh dari membosankan. Skor saya untuk Smugglers, 9/10. Smugglers bukan sekedar film action biasa, dan isu sosial yang diangkatnya sangat menarik, dan itu yang memberi nilai plus di film ini. Tidak banyak action seperti ini di mana saya sebagai penonton bisa merasa relate dengan kondisi yang dihadirkan dalam ceritanya, dengan unsur dramatis yang cukup menyentuh pula. Alur ceritanya menarik sekali. Saya sangat merekomendasikan film ini kepada pemirsa sekalian. Baiklah para pemirsa, demikianlah review saya di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di review berikutnya. Bye!